skor-skor ini ya, ada Velo 2 skor, Ramsay, RAS, SofaScore sama Apache Score. Saya buat seperti ini. Maksudnya sama nggak penilaian skornya? Kalau yang itu sih dok, kalau yang Mm-mm. skor itu memang memang jarang kita pakai sih dok. Jadi kita hanya yang isi data-data pasien, berat badan, tinggi badan, sama diagnosa sama DPJP-nya aja dok. Jadi Oh berarti kalau nggak? yang pelot itu tuh jarang jarang kita isi. Saya tanya ke Dokter Thomas. Mm. Thomas pun pada saat beliau masih menjadi kepala instalasi ICU tidak menjelaskan ini si pelot score itu apa, Oh, Ramsay itu apa gitu dok. oh ya sudah, aman Ya, berarti. Oke, ya oke, aman oke, dok. aman. Ya, Oke, kalau ini heart rate berarti ya, iya heart betul dok. rate, terus ini suhu, Ya, itu respirasi, respirasi, ini itu tensi, tensi. Ya, tensi biasa ya berarti ya, non ya, invasif ini ya. iya dok. Oke. Yang dimonitor, yang di bedside monitor dok. Oh, yang IBP ini apa? Tensi juga kan? Itu tuh ini dok, bias, apa tuh namanya tuh kayak, kan ini ada yang si PEP, IBP, ada yang si CO2, tapi itu jarang jarang dipakai sih dok. Kecuali Oh, nanti kalau misalkan ini tuh untuk yang si CPP ini, kalau misalkan pasiennya menggunakan CPP, terus kalau kalau oh, pasiennya menggunakan si PEP kan, untuk yang di si PEP itu kan ada yang mm, tekanannya tuh dok, biasanya mm. itu. Oh, Nanti oke. sesuai ya, Berarti kalau nggak ini dikosongin aja ya, kalau nggak diisi ya. ya, ya. Oke. Terus ini grafiknya gimana? Ditandainya Jadi gimana? kalau misalkan siang si grafiknya itu memang yang ditandainya itu setiap setiap jam. Contohnya misalkan jam Mm, 8 itu tensinya itu 125 misalkan, ya berarti untuk yang sistolnya kita kita ambil garis garis di 125, kita mm, kasih titik, mm, terus misalkan bawahnya di 75. Nah, nanti di jam berikutnya, di jam 9 misalkan si mm. tensinya jadi 100, jadi nanti kita kayak bikin grafik kurva gitu dok. Jadi Oh, ya, jadi supaya mm, kita tahu apakah si pasien ini tuh si tensinya tuh mengalami peningkatan ataupun penurunan ataupun tetap. Jadi nanti kayak, jadi setiap setiap jamnya tuh kita bikinkan kayak kurva gitu dok. disambungin Begitupun, berarti ya. iya betul. Disambungin dari sistol ke sistol, diastol ke diastol aja ya Iya berarti. betul dok gitu. Oke. Terus kalau suhu sama juga, dikasih juga Ya berarti. kalau yang suhu juga. Jadi makanya kan kalau yang di ICU itu kita menggunakan eh, Balpen warna-warni ya dok ya. Jadi untuk yang menandai ini tensi, ini heart rate, ini suhu, sama ini RR. Jadi memang kita sesuaikan dengan warnanya dok. Kalau yang RR kita kasih warnanya biru. Kalau heart rate kita pakai tinta merah. Kalau tensi itu kita pakai tinta hitam. Kalau yang untuk suhu hijau dok gitu. Jadi untuk yang membedakan antara tensi, suhu, respirasi sama heart rate-nya dok gitu. Ini buat pengklaman BPJS masuk juga ya? Masuk dok, itu masuk dok. Grafiknya masuk juga berarti ya? Harus Iya disertakan juga masuk ya? juga, iya masuk juga dok. Oh, oke. Kalau nanti grafiknya dipisah-pisah, boleh nggak? Grafik tensi, Eh, grafik suhu gitu? Bisa aja sih dok kalau misalkan ini. Heeh. Kalau di Mm, programming kan lebih enak dipisah-pisah gitu kan, masing-masing grafiknya gitu ya? ya, Hmm. Oke, itu pahit-pahitnya itu sih, paling dipisah grafiknya kalau nggak bisa disatuin. ya. Nah, oke ya, ini Eh, terus yang bawahnya ini apa ini? Ini garis ini? Nah, nah ini tuh untuk yang si tulisan manualnya dok, misalkan itu kan tensi, heart rate,
RR sama yang suhu. Jadi kan kalau yang di atas kan berupa grafiknya aja. Nah, kalau yang di bawahnya itu angkanya, Dok. Misalkan kayak yang tadi tensi yang kurva di yang di atas itu si tensi itu 127. Nah, jadi kita tulis di yang di kolom-kolom itu tensi 102,25/75. Jadi untuk yang di bawah itu kita tulis angkanya, Dok. Jadi kalau yang di atas itu kurvanya sesuai dengan angka yang di samping, kalau yang di bawah itu kita tulis angkanya. Hasil Oh, hasil dari observasi kitanya, Dok, gitu. oh, oke 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 oke, ngerti ngerti ngerti. Berarti nanti Ya. kalau misalkan itu mah tinggal dibuat ada grafiknya, terus ada data Ada yang inputnya di bawahnya. angkanya, Oke Dok. oke. Ya, Oke. gitu. Siap siap. Terus yang Jadi ini kan gam kadang takutnya kan kalau yang hanya kurva aja kan kita tidak tidak tahu untuk si nilai nilai angkanya sendiri nilai berapa, tensinya Dok, berapa gitu. gitu ya. Iya, gitu, Dok. Karena kan posisinya kan itu nggak ada skalanya sampai ini kan. Iya, Pas Dok, itu, gitu. kira-kira aja kan nempel oh misalnya 125 di mana gitu kan. Ya, gitu, Dok. Oke. Nah, kalau ini gambaran EKG Kalau garis yang miring si PES. gambaran EKG ini teh jadi apakah si gambarannya itu ada apakah si Nusritem atau misalkan kalau misalkan ada yang PS biasanya kita kasih tanda positif gitu, Dok. Apakah ada ataupun tidak? Biasanya Oh, seperti itu. bentar. PES ini bagian dari EKG ya? Iya betul, Dok. Eh ventricle extrasystole, Dok, itu. Oh, oh, Gambaran berarti nanti EKG. diisi di sini ini maksud garis miring ini apa ini? Ya, jadi untuk yang si garis miring yang pertama itu Mm-mm. gambaran EKG-nya, misalkan apakah si Nusritem, Oh, apakah misal ya gitu, Dok. oke oke Terus oke oke. misalkan yang di garis miring Iya, sebelahnya ada nggak PS-nya? Kalau misalkan nggak ada ya eh, kita nggak kasih ada tanda gitu. minus ataupun kita memang jarang yang isi juga tidak yang terlalu berpengaruh sih, Dok, kalau yang itu. Oh, oke. Tapi Oke. suatu Mm-mm. waktu memang kadang gitu bisa dijadikan ini, Dok. Takut si dokternya nanya kan ini gambaran Mm-mm. EKG-nya apa gitu. Oke. Yang saturasi oksigen juga sama berarti ya? Ya, ya saturasi oksigen juga. Angkanya berarti ya kalau saturasi oksigen ya berapa persen Ya berapa betul, persen Dok. ya? Yang misalkan Yang kayak 9, mm, 95 atau 97 atau 98. Kalau yang si ETCO2 ini kan mm, nilai nilai si CO2 ya, Dok, ya, tapi mm, karena memang kita nggak ada mm. alatnya jadi kita kosongin, Dok. Jadi hanya hanya saturasi oksigennya saja yang kita isi. Tapi Oh, kalaupun nanti misalkan ada yang alatnya ya itu nanti akan yang muncul, Dok, yang di bedside monitor itu. oke. Atau Oke. atau biasanya, Dok, kalau yang si ETCO2 ini kalau misalkan pasiennya Mm-mm. terpasang ventilator biasanya memang ada alat khusus yang mendeteksi kadar CO2 di dalam tubuh, Dok, gitu. Oh, siap. Kalau GCS berarti yang ini tuh ini kan EMP ya, berarti angka-angkanya Ya, juga masing-masing X-nya ditulisin ya. ya, Dok, angka misalkan E-nya misalkan angkanya 4, M-nya Mm-mm. 6, V-nya 5, Dok, gitu. Kalau Oke. misalkan ya kalau yang si apa tuh kalau yang si GCS itu tergantung dari kesadaran pasiennya juga, Dok. Ada Mhm. yang E-nya 3, ada yang E-nya 2 gitu. Berarti memang di masing-masing kotak itu Ya, dipisah-pisah gitu ya, betul. nggak jumlah total kan Mm, GCS-nya. ya, ya, Dok. Oke, ukuran pupil. Ini gimana ukuran Ukuran pupil? pupil ya, Dok, kan ada yang eh, normalnya itu kan 2 ya, Dok. Mm-mm. Takutnya kan ada yang biasanya menjelang akhir kematian kan pupilnya bisa bisa jadi midriasis, Dok. Jadi ada yang ukurannya kalau yang 2 ukurannya segede gini, Dok, itu. Oh, oke, udah tahu Tinggal ya yang ICU berapa ukurannya ya. ya betul, Oke. Dok. Nah, ini kalau skala nyeri ini kan eh ini skala nyeri semua ya, CC, POT, Ya, NRS. ya itu mah untuk yang si parameternya aja, Dok. Tapi kalau yang kita tulis hanya yang angkanya saja. Kan ada yang berdasarkan kayak si mimik muka, Dok. Ada yang berdasarkan eh, nomor numeriknya, Dok. Gitu. Ada yang berdasarkan skalanya. Tapi kita biasanya menggunakan yang numerik sih, Dok. Kalau yang PC itu biasanya buat buat yang anak kecil, Dok.
yang anak kecil diterjemahkan ke numerik juga nggak? Oh iya, kadang kita memang kita terjemahkan ke numerik juga. Jadi kan Oh, kita kan kalau yang PC itu kan berdasarkan kayak mimi muka gitu ya dok ya. Jadi kita hmm. ini kan apa pindahkan ke numerik juga gitu. Jadi nanti Oh, untuk menentukan si skala nyerinya berapa dong gitu. oh, berarti ini nanti skala nyerinya dipilih salah satu ya, tergantung pasiennya berarti ya. Iya betul dok. Oh, kalau Pilih misalkan saja. pasien dewasa pakai yang mana, nanti nilainya berapa Ya, gitu ya. iya Anak-anak gitu. skala. Oh, oke oke oke. Hmm. Oke, berarti ini Enum nih nanti milih milih penilaian skala nyerinya pakai skala yang mana, terus nilainya Hmm. berapa. Oke. Iya gitu dok. Resiko jatuh juga berarti sama ya? Iya, resiko jatuh juga ini kan ini tuh untuk yang umum dok, baik yang dewasa, lansia ataupun yang untuk Hmm, yang anak. Jadi kita generalkan semuanya kan. Kalau yang untuk penilaian resiko jatuh ini kan memang terpisah ya dok. Jadi hmm. nanti hasilnya apa kita tuangkan di eh, flowchart ini gitu. Oke, ini kan kategori, berarti nanti kategorinya resiko jatuh Itu apa? ada yang rendah, sedang Nah, sama yang tinggi dok. Sedang, nah, sedang tinggi. Terus kotak satunya nih dikasih apa? Tipe Enggak dok, tipe itu mah penilainya kosong. kosongin. Enggak sih dok, kosong aja itu mah. Oh, saya kira ada penilaian risiko jatuh juga kan macam-macam juga tuh. Nggak Ya, nggak spesifik ada ya? yang ya paling kita kita kasih penilaiannya aja kan ada yang Sydney, ada yang Humpty Dumpty sama yang Morris loh. Paling kita tulis tulis aja sesuai dengan kategori resiko jatuhnya. Kalau Oh iya. kalau misalkan pasiennya lansia kan berarti kita menggunakan Sydney ya dok ya. Kalau misalkan pasiennya dewasa kita menggunakan Morris, kalau yang anak kita pakai yang Humpty Dumpty dok. Oh iya oke. Berarti nanti dibikin Hmm. kayak skala nyeri aja ya. Nanti ada Ya, pilihan penilaian risiko jatuhnya apa, terus kategorinya hmm, apa. Oke, betul, betul, betul. sip. Nah, yang ini ventilator ini Nah, tipe ini untuk yang ventilator ini untuk yang kayak tipenya dok, misalkan apakah menggunakan SIMP, apakah menggunakan CPAP atau misalkan menggunakan kayak apa tuh namanya tuh kayak yang ventilatornya penuh, apakah memang yang sebagian itu tipenya oh dok. oke. Mm-mm. Terus ini Untuk RR. yang RR ini kan ada yang di setting, ada yang aktual. Nah, untuk yang aktual ini kan biar biar nanti kita lihat apakah si pasiennya ini sudah ada napas spontan atau belum gitu. Bentar. Misalkan gini dok, misalkan Coba. si dokter itu menyeting RR dia di alat itu adalah 12. Nah, nanti untuk yang aktualnya ini kalau kalau misalkan si pasien itu belum ada si napas spontan, pasti aktualnya pun akan sama dengan yang disetting. Tapi kalau misalkan si pasiennya sudah ada napas spontan, dia misalkan jadi muncul jadi 14 sedangkan settingannya itu 12. Oh, jadi pasiennya ini sudah ada napas spontan sebanyak 2 kali gitu dok. Oh, oke. Berarti nanti isiannya itu nanti ada RR setting, Ada RR RR aktual. aktual. Iya, Oh, betul dok. oke. Siap. Paham, paham. Yang ini berarti ini mah IE rasio ya. Langsung Iya, aja. kalau yang si erasioma kan tergantung dari dokternya juga. Ada Hmm, yang 1:2, ada yang 1:1,5, ada yang 1:3 itu tergantung dari oke. permintaan dokter sama dari kondisi pasien juga dok. Oke, siap. Ini simpel sih kalau ini mah. Kalau tidak volume sama berarti ya. Nanti ada tidak Ya, volume sama dok. setting, tidak volume Iya. aktual. Oke. Mm, Minute juga sama. iya. Kalau ini nih yang pressure control, pressure support ini apa ini? Beda dok. Jadi kalau si pressure control itu biasanya settingan ventilator yang untuk yang penuh dok. Jadi kalau yang si pressure support itu biasanya pasien yang settingannya itu si PEP atau enggak modelannya si SIMP dok. Jadi kalau yang si pressure support itu pasiennya sudah hampir mau winning dok biasanya gitu. Mau winning itu mau apa? Mau sembuh, mau meninggal? Jadi mau yang lepas si Oh, ventilatornya dok. mau lepas ventilator. Oh, mau Ya, ini ya, dan napas mm, spontan gitu ya? ya. Jadi Oh, kan oke. kalau yang si pressure control itu biasanya tipe-tipe yang kontrolnya itu penuh dok sama yang si alat ventilatornya itu. Sedangkan kalau si pressure support itu biasanya dia digunakan pada tipe yang sebagian.
yang diambil oleh alat ataupun misalkan tipenya tipe si PEP dong. Biasanya menggunakannya pressure support. Kalau yang pressure counter itu yang tipe yang diambil alih semuanya sama alat ventilator dok. Biasanya seperti itu. Berarti nanti milih itu ya, si pasien ini masuk pressure control atau pressure support gitu ya? Itu biasanya settingan dari dokternya sih dok. Apakah si pasien ini menggunakan pressure control ataupun pressure support gitu. Oh, oh iya, berarti nanti kita ngisi di sini, ngisi di Ya, kotak ini tuh mm, apa nih gitu ya? Yang ya. sama dokter itu pressure control atau pressure support Ya, gitu ya? betul. Jadi kalau Oh, kalau misalkan eh, pakainya si preset control berarti ngisinya di kotak pertama. Kalau misalkan pakainya preset support berarti kita ngisinya di kolom kolom yang kedua, Dok, oh gitu. dicentang aja gitu ya? Ya, kan Oh, biasanya nanti ada yang angkanya, Dok, bukan bukan eh, kayak dicentang atau gitu. Misalkan si PS kontrolnya misalkan 5 ataupun misalkan si pressure supportnya 5 gitu. Jadi nanti kita tulisnya angka, Dok. oh oke nilainya berarti ya nanti Ya, pressure. nilainya, Dok. Oke Ya. oke oke siap. Oke ini PEF jelas lah ya nanti angkanya berapa. Kalau ini PO02 garis miring flow ini apa? Ini, Dok, apa tuh kadar kadar oksigennya, Dok. Mm-mm, Tekanan 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 oksigennya. mm-mm. Biasanya dokter itu mulainya dari angka 50%, ada yang 60%, ada yang 70% dok, gitu. Ada yang 100% gitu. Biasanya Oh, nanti kita tulisnya angka dok. berarti dua-duanya dinilai. Iya, kan kadang di yang di alat itu ada yang tulisannya FiO2, ada yang hanya flow aja. Jadi tapi fungsinya mah sama dok. Itu aja. Kadang untuk yang penamaan di setiap alat ventilator itu beda-beda, Dok. Ada yang menggunakan FiO2, ada yang tulisannya flow. Padahal mah sama, Dok, Oh, itu aja. oh oke siap. Terus Ya, yang bawahnya yang peak. eh Pepik itu biasanya ini, Dok, hitungannya antara si minute volume sama RR. Biasanya nanti akan yang muncul sendiri pada saat alat itu sedang digunakan. Si nilai pH-nya berapa atau si plateau pressure-nya berapa nanti akan yang muncul di layar alat ventilator itu sendiri, Dok. Ini sama nggak? Peak sama Sama, plateau Dok. ini sama nggak? Oh, enggak, Dok, Seperti beda. oh Beda, beda. beda. Oke oke Beda. Ya, beda, oke. Dok. Yang bawahnya itu gimana? Yang ETT? ETT itu tuh untuk yang nomornya berapa dok? Misalkan ETT-nya nomornya 7, si Hmm. diameternya berapa? Terus untuk yang di kotak sebelahnya itu adalah kedalaman dok. Ada yang 20, ada yang 22 gitu. Oh berarti nanti ada ETT Angka dok. diameter, ETT Ya. kedalaman, Hmm. terus TC diameter, TC Kan kedalaman gitu ya. kalau jadi kan kalau yang itu tuh kan ada yang menggunakan ETT, ada yang menggunakan si tracheostomy dok. Itu tuh Oh, ETT atau tracheostomy gitu. oh salah satu berarti. Iya salah satu. Tapi sama dok, misalkan kan yang di tracheostomy juga kan ada yang nomornya dok. Iya, Ada tapi yang nomor itu ininya. kan ETT kan endotracheal tube berarti ya. Iya betul. TC, oke. Tapi alatnya beda kan? Beda alatnya dok. Tapi dinilainya sama ya diameter sama Iya kedalamannya sama gitu ya. sama dok sama. Oke. Terus yang bawahnya tekanan Kalau yang itu tekanan tekanan kap ETT, jadi kan pada saat pemasangan ETT itu kan kita kasih balon dok supaya Hmm, ETT-nya tidak tidak mudah lepas. Nah itu hmm. biasanya untuk tekanan si kap ETT itu adalah yang di angka 10 sampai 15 dok. Oh, oke. Ya balonnya dok itu tuh balon dok. Balon kayak Ya kayak polikateter juga kan ada ya balonnya ya. betul Nah, oke. gitu. Cuman kan kalau kalau bedanya kan kalau si polikateter itu kan kita pakai untuk mengembangkan balonnya kan pakai pakai aquabides dok. Hmm. Kalau yang ETT mah hanya udara saja dok. Bedanya Oh, itu aja. oke siap-siap. Yang penting kunci ya. Betul. Oke, ini transfusi. Ini transfusi berarti kantong satu, kantong dua, kantong tiga. Ini C C Kan A. kadang dok kalau kalau misalkan untuk yang kantong kantong satu misalkan dia tuh WB misalkan jadi takutnya ada yang pasien itu dikasih bukan yang satu macam jenis.
transfusi misalkan WB ataupun PRC sama yang TC. Nah, biasanya itu untuk yang membedakannya itu dok. Oh, berarti ini jenis transfusinya apa gitu ya? Ya, betul. Apakah TC, apakah WB, atau misalkan PRC, atau misalkan kayak plasma dok gitu. Itu kan Oke. beda-beda. Kalau CACM ini apa? Oh, itu tuh cairan cairan masuknya dok itu tuh maksudnya tuh. Cairan cairan masuk yang CM. Ya, Cairan itu dok. CA-nya apa? Itu cairan anatomis dok. Cairan anatomis. Diisinya apa ini jadinya? Centang apa? Biasanya kita enggak sih dok. Maksudnya kita ngisi ngisi di mana aja mau biasanya kita ngisi di yang di cairan masuk dok. Misalkan di yang di transfusi satu misalkan PRC ngasihnya 250 cc ya kita masuknya Oh, di cairan masuk dok. oke 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 oke. Siap. Hmm, Ini berarti nanti jumlah 1 jam kumulatif. ya, Ini oral enteral berarti sama jumlahnya ya, ya. ya. Jumlahnya oral enteral. Oke. Eh, Parenteral ini ya dok berarti lewat antara infus ya? enggak ya kalau yang itu kalau yang parentala itu infus sama yang obat-obatan dok. Kalau Mm-mm. yang makan itu kan tergantung ya dok. Ada yang lewat oral, kalau yang enteral itu lewat yang NGT. Jadi kalau pasiennya dia eh, lewatnya oral, kita tulisnya di kolom oral. Misalkan Mm-mm. pemberiannya 200 dok. Mm-mm. Terus kalau misalkan enteral ya kita ngisinya di kolom enteralnya gitu. Oh, siap. Oke. Parenteral. Oke, Kalau ini. yang parentala itu infus obat-obatan injek dok biasanya Mm-mm. yang Mm-mm. ada kadar mili ataupun cc-nya dok. Oke. Kalau ini cairan keluar ya ini ya. Ya itu cairan yang keluar. Urin, Urin, NG. NGT. Ini satu ini ya, ANGT atau OGT ya. Iya betul. Nasogastric tube sama oral gastric tube berarti ya. Terus Betul, BAB, betul. drain, drain stoma. Ini stoma ini apa ya? Itu dok kayak stoma itu kayak pasien yang di kolostomi dok. Oh, oke Nah, oke. itu. Cairan yang keluarnya itu berupa Ini BAB. satu satu dua tiga ini apa ini diisi apa ini? Eh, takutnya ada yang lebih dari yang satu drainnya dok. Kan kadang Oh, kalau pasien yang bedah laparotomi di bagian usus itu kan ada yang pakai drainnya tuh sampai sampai dua dok. Jadi kita nulisnya drain satu berapa cc, drain duanya berapa cc gitu. Jadi memang ada dua selang dok oh drainnya ada itu. dua drain ya. Oke. Iya gitu. Oh, oke oke oke. Kayak yang ini juga ya, kayak yang operasi prostat juga biasanya lebih dari satu ya. Iya betul dok gitu. Oh, oke, siap. Muntah. IWL ini apa? IWL itu water loss lock, jadi cairan yang dikeluarkan oleh tubuh tanpa tanpa kendali lah dok. Itu memang memang ada rumusnya dok. Oh, berarti nanti udah bisa ngitung sendiri rumusnya ya. Nanti tinggal dimasukin berarti. Udah dok, udah. Ya, Oke, yang ini obat, dokter, obat sediaan, aturan, tanggal stop, verifikasi apoteker. Ini jam waktu iya. pemberian. Oke, Itu kayak DPO dok, mm-mm. Iya kayak sih. daftar pemberian obat. Mm-mm. Oke, terus yang ini, nah ini nih. Nah, ini tuh kan untuk yang setiap pasien itu kan kebutuhannya beda-beda ya dok ya. Eh, Mm-mm. biasanya kan kita itu kalau kalau yang di ICU karena total care gitu dok. Jadi misalkan kita itu melakukan personal hygiene di jam berapa? Misalkan contohnya di jam 7. Jadi kita checklist dok di jam 7. Biasanya Oke. kalau misalkan pasiennya terpasang ETT, biasanya kita sekalian sama oral hygiene juga gitu. Jadi ya ini mah tindakan yang kita lakukan aja dok sesuai jam jam kita melaksanakan gitu. Tapi kalau yang si manajemen resiko jatuh ini kita kita isi setiap hari biasanya dok di jam 8 gitu. Eh, satu pasien berarti bisa beberapa kali tindakan dalam 1 jam yang Betul, sama ya? betul, ya. Misalkan pasiennya itu ya kita kita Hmm. mandiin, kita kita oral hygiene, kita perianal hygiene,
sama perubahan apa posisi, atau misalkan kita lakukan si postural drainase juga, kita nebu juga, kita apa tuh kita rawat lukanya juga dok, sama Oh, kita oke. lakukan manajemen resiko jatuh gitu. Oh, oke. Siap. Ini. Nah, ini bundle care ini. Nah, ini tuh untuk yang si bandel PAP ini kan untuk mencegah terjadinya pneumotorak ya, Dok. Kalau pada Mm. pasien eh, pemasangan ventilator. Jadi memang ada untuk yang mencegahnya itu kita ada namanya si bandel PAP gitu. Misalkan pasien ini kan syarat-syaratnya ini, Dok, harus di head up 30 sampai 40. Pastikan pasiennya itu head up-nya segini, Dok. Jadi kalaupun misalkan kita kita melakukan pasiennya ya kita centang dia pagi sama sama sore. Oh ya. Untuk Mm-mm. yang oral hygiene pun sama, tapi kalau misalkan pasiennya tidak terpasang ventilator ya kita checklistnya di yang di kolom tidaknya, Dok. Oh iya, oke. Hmm. Ini gampang sih, cuma ya tidak aja sih ini. Ya, Oke, profilaksis, bentar. untuk Terus yang ini. itu pemeriksaan lab sih, Dok. Kalau yang ini, kalau yang Mm. takutnya ada pemeriksaan lab per jam misalkan kayak GDS, Dok. Jadi kita tulis di yang di sini juga. Oh, oke. Terus yang ini apa nih? Ini rumus ini. Ini, Dok, yang isinya adalah gizi, Dok. Ini kolaborasi sama ibu. Oh, berat badan, tinggi badan, Ya, BMI. Terus, ini biasanya yang ngisinya bagian bagian gizi, Dok. Jadi untuk menentukan kebutuhan nutrisi pasien setiap setiap hari itu berapa gitu. Mereka yang ngitungnya, Dok, gitu. Bagusnya pasien yang ini kandungan kalorinya sekian, nutrisinya sekian, Dok, gitu. Biasanya oh, mereka yang ngisinya, Dok, bagian i- gizi ya. Ke, mereka punya hitungan sendiri berarti kan ya. Nanti ya tinggal betul. tinggal masuk-masukin aja nih kebutuhannya berapa, kita kasih Ya, isiannya aja di situ. ya, Dok, Oke, gitu. ini masalah cairan dan nutrisi. Nah, ini juga masih yang sama sih, Dok. Gizi juga. Ininya iya gizi juga ini. Oh, jenis cairan, kalori, KH, lemak, protein. Oke. Oh, kalau ini kan ini ya CPPT ya. Ya, CPPT, Dok. Kalau yang adime itu biasanya yang ngisi itu Gizi. farmasi, Dok. Sama yang gizi juga ya. Adime. Oke, ada lagi Jadi nggak? mungkin ngisi udah, Dok. Cukup. Oh, udah habis ya. Udah, Dok, habis. Oke, siap. Saya ada bayangan nih. Ya. Mm-mm. Oke. Ya sudah, nanti kalau udah beres saya infokan lagi ya. Siap, Nah, makasih, Dokter. yuk sami-sami.